peningkatan efisiensi operasional, dan memberikan pengalaman belanja yang lebih baik bagi pelanggan. Pembuatan ini juga untuk menghindari kesalahan input pada saat pelanggan memesan. Oleh karena itu diperlukan perancangan basis data yang sempurna terintegrasi agar pengolahan data pelanggan, produk, pesanan, dan transaksi dapat dilakukan secara aman, cepat, dan akurat, sehingga mendukung efektivitas bisnis tetap meningkatkan kepuasan pelanggan. Sekian. Untuk tujuan utama akan dipaparkan oleh Muhammad Rizal. Untuk tujuan utamanya yaitu menciptakan ekosistem perdagangan digital yang transparan, aman, dan mudah digunakan bagi semua pihak. Sistem ini memudahkan pemilik usaha dalam memantau laporan penjualan melalui dashboard admin yang terintegrasi, memberikan wawasan bisnis yang mendalam melalui analitik data penjualan, meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pengalaman berbelanja yang intuitif, dan mendukung pertumbuhan bisnis bagi saya sebelumnya di era digital ini. Mungkin sekian dari saya. Fungsi utama pembuatan web e-commerce ini yaitu untuk meningkatkan ekosistem perdagangan digital yang transparan, aman, dan mudah digunakan bagi semua pihak. Jadi web tujuannya agar memudahkan para pengguna saat memesan produk kami. Lalu sistem ini memudahkan pemilik usaha juga dalam memantau laporan penjualan melalui dashboard admin yang terintegrasi, memberikan wawasan bisnis yang mendalam melalui analitik dan penjualan, meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pengalaman berbelanja yang intuitif, dan mendorong pertumbuhan bisnis bagi seri rupiah di era digital. Selanjutnya itu nanti akan dijelaskan oleh Uji Paulias. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang IAD atau kue online. Pada IAD ini ada beberapa entitas utama. Ada entitas pengguna, produk, keranjang retail, ada pesanan, transaksi, dan pembayaran sama satu pesanan. Pada entitas pengguna, di sini pengguna bisa ada pakai lo. Pengguna bisa jadi di sini pengguna bisa tergabung sebagai admin, kasir, dan customer. Di bawah pengguna ada entitas produk. Antara entitas pengguna dan produk memiliki relasi antara suatu menu, yang dimana satu pengguna bisa memesan memilih banyak produk, dan pada entitas pengguna juga memiliki relasi sama entitas keranjang. Jadi satu pengguna hanya memiliki satu keranjang. Terus pada entitas produk, jadi banyak produk bisa dimasukkan ke dalam satu keranjang. Jadi si satu keranjang bisa menampung banyak produk. Dikarenakan satu keranjang bisa memiliki banyak produk, jadi maka kita membuat entitas baru, yaitu namanya keranjang retail. Jadi entitas keranjang retail ini merupakan isian produk yang ada di dalam entitas keranjang. Setelah dimasukkan ke keranjang, kemudian si produk itu disebut jadi pesanan. Jadi si satu pesanan hanya memiliki satu transaksi. Satu pesanan dibayar melalui transaksi.
tas gerbang Iwale sama Jone. Setelah melakukan transaksi, di pesanan itu jadi memiliki 100 pesanan. Satu pesanan hanya memiliki 100 pesanan. 100 pesanan seperti dikirim, selesai, diproses sama selesai. Sudah? Baik, di sini saya akan memberikan mempresentasikan LRX. LRX adalah beberapa tabel yang saling mengenai yang dibuka biasanya. Yang pertama ada tabel penggunaan. Untuk atribut dari tabel pengguna, pertama ada ID pengguna sebagai identity, nama, email, nomor HP, alamat, password, dan role. Lalu saling berhubungan dengan produk. Atribut dari tabel produk, ID produk sebagai identity, nama produk, ukuran harga, stok, deskripsi, gambar. Dan untuk tabel pelajaran, atributnya ada ID pelajar sebagai identity, ID pengguna, ID produk sebagai identity, lalu tabel mingguan. Dan untuk yang keempat ada tabel transaction detail. ID transaction detail sebagai primary key, lalu ID transaction sebagai project key, kita ini subtotal dan subtotal. Untuk yang kelima ada tabel pesanan. Yang pertama, atribut dari tabel pesanan adalah ID pesanan sebagai primary key, lalu ID transaction detail sebagai primary origin key. Lalu tanggal pesanan, total harga, alamat, dan catatan. Untuk tabel selanjutnya ada transaksi, yaitu ID transaksi sebagai primary key, ID pesanan sebagai primary key, total bayar, tanggal transaksi. Dan yang seterusnya metode pembayaran, ID metode bayar sebagai primary key, lalu terbang terdiri dari BNI, BCA, e-wallet, Dana, GoPay, Oppo, dan yang terakhir COD. Lalu yang terakhir ada status pesanan. ID 1 sebagai primary key, ID pesanan sebagai origin key, status dan keterangan. Mungkin hanya sedikit dari saya. Untuk tools yang kami gunakan antara lain Exam untuk website portal kami dan juga menghubungkan antara aplikasi dan database. Kedua, Visual Studio Code itu digunakan untuk mengetik dan mengelola kode pemrograman. Yang ketiga, Draw.io untuk membuat database dan DRB. Yang keempat, MySQL fungsinya adalah untuk tempat menyimpan database kami. Dan PHP MyAdmin untuk mengelola database secara ringkas. Kesimpulan pelajaran pada data ini berhasil menghasilkan sistem yang tersebut untuk mengelola data pelanggan, produk, pesanan dan transaksi. Sistem ini membantu meningkatkan efisiensi, operasional, menjaga keakuratan data, serta memberikan pengalaman belanja yang lebih baik bagi pelanggan, sehingga mendukung perkembangan bisnis di era digital. Baik, mungkin itu yang bisa kami paparkan. Sebelumnya ada yang mau bertanya? Cobi, kami pada terus. Antara kita di luar kayak transaksinya. Nah, ayah di transaksi diganti kunaon. Boleh nanya? Itu tentang apa? Hah? Tentang apa? Oh, siap kan? Nah, kalau toko kue itu kan pasti menjual beberapa kue, macam kue. Nah, dia artinya ada kategorinya kan untuk menunjukin kayak misalkan mau pesan ini jenis. Jadi
kalian tolong pakai yang dijawab. Oke. Nah, sama ukuran kuenya, ukuran kue sama jenis kue sama ukuran kue kan pastinya beda-beda ya. Nah, itu beda kalau Baik, untuk pertanyaan Rizky, katanya tidak ada transaksi. Mungkin untuk penggantinya kita ada di Pilus Total. Jadi kita jadi untuk pembelian berapa pajaknya masuk ke kuantiti. Jadi di check out langsung masuk ke transaksi. Terus panjang kita diganti menjadi sudah A. Tapi balikan lagi Pak. Jadi untuk rider detail diganti menjadi subtotal. Kita transaksi. Maaf. beda transaksi Ya, jadi maksudnya nanti ke subtotal semuanya. Jadi biar kita masuk beberapa kue masuk karena keranjang kita yang empat. Jadi kan beberapa kue itu masukkan kuantiti. Nah, sebagai kita otomatis ngejumlahkan yang subtotal. Jadi misalnya 5 kue ada seberapa itu menjualnya tidak subtotal kita tidak ada transaksi. Jadi anaknya tinggal bayar transaksinya. Untuk menjawab pertanyaan dari Pak ini, kenapa kategori yang ukuran sama ukuran kan? Karena ini kalau per kami, jadi terpaut sama satu. Kue nasi pun ngambil tema kue kering gitu. Jadi kayak kategori apakah kayak kue basah atau kue custom gitu. tapi yang jadi hanya satu. Terus ini sama tapi yang satu kan satu kategori, jadi kategori nanti kue kering kan kue keringnya banyak di kayak sekarang itu. Iya. Nah itu kan namanya produk sanes kategori. Tapi tina perbandingan kalian kayak cuma satu jenis. Jadi ini ada kan kalian tadinya tahu kayak bikin lagi gitu buat menjual ke mantap kue, jadi buat dijual ke kapal kue yang kalian observasi tadinya. Nah di kapal kue itu apa emang menjual satu produk misalkan kue kering doang atau emang ada beberapa produk? Karena mau mungkin aku cuma jual satu produk. Kategori sama jenis teh. Berapa gue? Jadi gimana sih? Kalau untuk ukuran jadi ada program kiloan di mana Tabel mana? ya tabel mana? itu di atas itu program. Di produk nanti kalau saya deskripsi Itu di bawah ada deskripsi. Kelompok 2 kelompok sistemnya amas.
atau yang hasil antara belanja sama produk. Itu belanja sama produk kapitalitasnya apa? Oke, one to many ya, keranjang dengan produk. Kalau keranjang dengan produk one to many, kenapa ada keranjang detail yang katanya dihasilkan dari relasi antara keranjang dengan produk? Gimana? Ya, yang jadi pertanyaan saya, katanya keranjang detail itu, tadi saya nanya dulu, keranjang detail itu dia berdiri sendiri atau hasil, yang entitas hasil. Jawabnya adalah entitas hasil. Hasil dari mana? Hasil dari relasi antara produk dengan keranjang. Itu jawabannya. Nah, kenapa bisa ada hasil keranjang detail di situ, sedangkan relasi antara entitas produk dengan keranjang itu di sini, dan kardinalitas antara keranjang dengan produk itu one to many. Jangan ngambil kesalahan. Kenapa? Itu saya jadi alasan. Jangan tiba-tiba mengambil kesalahan. Nggak salah. Jadi dia berdiri sendiri. Cara itu. Ini sepakat satu kelompok berdiri sendiri. Belajar-belajarnya berdiri sendiri. Kayak yang kenal, itu yang lain gimana? Sama suara dong. Suara dong. Makanya berdiri sendiri. Terus di situ ada di bawahnya keranjang detail. Nah, dicek menjadi sana. Satu kesana adanya keranjang detail. Ini ya. Ketika kita belanja, yang kita bawa itu terosan. Dalam satu terosan akan membuat banyak barang. Barang-barang yang kita beli, ya, barang-barang yang kita beli itu bisa jadi sama dengan barang-barang yang dibeli oleh orang lain. Ya. Ini dia. Oke, seperti ini. Saya belanja kecap dan saus, 2 kecap, 3 saus dengan merek yang merek A. Ya. Puji di waktu yang sama atau waktu yang berbeda belanja juga, belanja kecap dan saus. Puji belanja kecapnya 3, sausnya 1. Sausnya 1. Saya belanja kecapnya 2, sausnya 3. Dengan Puji beli kecap dan saus merek yang sama. Ya, berarti artinya
barangnya yang dibeli itu satu atau banyak? Yang dibeli saya dengan uji barangnya satu atau banyak? Banyak ya, banyak. Yang membeli barang tersebut satu atau banyak? Banyak. Ada saya dan uji. Ya, itu kan terkategori banyak. Jadi banyak membeli banyak barang. Dan keranjangnya berapa? Saya bawa keranjang berapa? Satu. Uji bawa keranjang berapa? Satu. Kalau tidak muat, bukan nggak muat, itu belanjanya banyak, apalagi keranjang itu nggak urusan. Ya, itu di luar database. Tapi tetap itu satu. Ya, satu keranjang. Berarti yang berrelasi dengan coba kecil yang berrelasi dengan pembelian pesanan pembelian ya, yang berrelasi dengan pembelian adalah keranjangnya atau barangnya? Barang ya, yang dibeli adalah barang, berarti banyak barang, banyak yang beli ya. Saya yang belinya banyak, beli barangnya banyak, berarti relasinya antara entitas apa? Antara entitas apa dengan entitas apa? Coba diperkecil lagi. Nah, produk, barang ya, produk dengan apa? Dengan pesanan atau dengan pembelian. Berarti yang harus berrelasi adalah produk dengan pesanan atau dengan pembelian. Kardinalitasnya bagaimana? Many to many ya. Keranjangnya kan ini buat nampung bahwa yang belinya itu barangnya banyak. Keranjang detail singkirkan, hapus. Dia nanti akan didapat dari mana? Dari karena produk dengan pembelian atau dengan pesanan itu dia berrelasinya many to many, maka di LRS nanti akan menghasilkan detail pesanan atau detail pembelian. Ya, jadi nanti jadi pesanan di sini dengan produk many to many. Kalau detail nanti entitas detail baiknya itu jangan jadi entitas sendiri di ingatnya, yang seperti itu ya. Kalau entitas detail hasil dari kardinalitas many to many itu cukup ditambahkan atribut di relasi. Ya, tambahkan atribut di relasi. Tambahkan aja atributnya. Nanti di LRS dia akan menjadi tabel sendiri. Gitu. Kalau di arti ada 5 entitas, karena ada relasi many to many di artinya 1, berarti di LRS akan menjadi berapa? Tadi di arti ada 5 entitas dan ada relasi ada kardinalitas many to many, maka di LRS-nya akan menghasilkan berapa? Jadi tetap terbentuknya 5 entitas. Nah, nanti relasi lagi satu banyak produk memiliki banyak pesanan ya. Satu pesanan memiliki satu transaksi. Metode bayar tidak usah dia menjadi entitas tersendiri. Dia tinggal tambahkan menjadi atribut saja di mana di transaksi. Transaksinya tambahkan atribut metode bayar. Nanti di webnya bagaimana? Tinggal di list box aja. Jadi list box metode bayar, metode e-wallet, terus transfer dan sebagainya. Jadi ketemu dia jadi satu entitas. Berarti metode pembayaran,
keranjang detail hapus. Relasinya tidak, berarti produk dengan pesanan. Oke, bawa lagi. Status status pesanan. Status pesanan itu kayak dimasukin, berarti nanti dia berelasinya langsung ke pesanannya aja. Ya. Oke, itu ya di API. Berarti nanti LRS-nya sesuaikan dengan di API. Tadi ditanya kenapa nggak ada kategori ya sama temennya. Kategori itu tidak wajib ada, tidak selalu harus ada ya. Karena akan ini penjualan itu hanya satu macam saja ya, satu macam produk yaitu cookies saja, jadi belum memerlukan kategori, kecuali kalau cookiesnya memang atau pokoknya memang banyak klasifikasi daripada produknya ya. Oke, lanjut ke kesimpulan tadi. Katanya sistem ini berhasil menghasilkan sistem yang terstruktur. Tapi saya tadi ingin melihat daripada sistemnya belum selesai, masih banyak revisinya. Menurut kelompok 2 yang menghasilkan sistem yang terstruktur untuk mengelola berbagai data yang ada di sistem ini, seperti apa sistem yang terstruktur itu? Katanya berhasil. Berhasilnya sudah sampai titik mana? Tahapan mana? Yang dianggap, yang kalian anggap itu sudah berhasil. Menurut kelompok 2, tanggung jawab yang disampaikan nggak ada. Typo dan sebagainya nggak berlaku. Lagi presentasi pun typo tuh nggak ada. Jadi berbanding terbalik gitu. Jadi maksudnya tadi kan saya pengen lihat dulu sistemnya gimana gitu, pengen lihat aja proses bisnisnya, tapi nyatanya belum berhasil, belum selesai gitu. Nah, menurut kelompok 2 berhasil dalam menghasilkan sistem yang terstruktur adalah secara umum ya. Hasil menghasilkan sistem yang terstruktur itu seperti apa? Ini secara umum dari Yani, nggak khusus ke sistem kalian. Apa itu yang transaksi dengan struktur mungkin susah semua mereka. Nah, kita kira ini mereka ternyata gagal. Ini pangkalan terlalu gampang mengakui kesalahan. Gagal ini enggak. Ya. Ngeles aja. Dulu dosen saya pernah menyampaikan ya, dosen sarjana. Walaupun kita salah saat presentasi, tapi jangan secara gamblang, ya itu salah saya. Gitu. Ya, tapi pakai bahasa yang apa ya, yang soft gitu. Baik itu kamu ya, ini kedua nanti kita akan coba untuk update kembali
mencari lagi data yang memang sesuai dan sebagainya. Gitu. Itu mengakui kesalahan tapi bahasa yang lain, koreksinya ya, itu diperbolehkan. Ini tidak, ya ini salah kami belum selesai dan sebagainya. Jadi saya udah tahu ya, memang ini belum selesai. Di awal dari cerita kalian kita untuk menyampaikan daripada komunikasinya, dan saya juga sudah merevisi pertanyaannya secara umum. Menurut kelompok kerja, sistem yang berhasil di dalam sistem yang terstruktur itu seperti apa. Namun secara umum juga memang kurang ini ya, kurang untuk disampaikannya, jadi kurang. Nanti silakan diperbaiki lagi tugasnya, ditambahkan apa yang kurang dan diperbaiki lagi apa yang memang belum tepat ya. Saya tunggu revisinya, nanti revisi lengkapnya ya di ruang tugas MyBest ya. Nanti saya cek. Terima kasih sudah dipresentasikan pekerjaannya, proyeknya. Nanti tinggal diperbaiki lagi. Saran saya tadi detailnya dihilangkan, diganti lagi untuk dan analisasinya antara produk dengan aktivitas dari metode pembayaran itu dihilangkan dan digantinya dengan atributnya saja, dan atribut tersebut disimpan di entitas bayar ya. Baik, terima kasih untuk perhatiannya dan juga masukan dari Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.